Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 Pendidikan Agama Islam ingin memaparkan materi tentang bagaimana Islam membangun persatuan dalam keberagaman. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadel Septian dan anggota 1 Afifah Azra, dan anggota 2 Aldi Alfarizi, yang ketiga Beni Dwi Yangga, dan keempat Dita Retno, dan yang kelima Hilda Daiyah, dan yang keenam Ika Nur Aini. Materi pembahasannya ialah 1. Materi pembahasan menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. 2. Menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Yang ketiga, menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Yang keempat, membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Dan yang terakhir ialah mendeskripsikan keberagaman Islam dan membangun persatuan umat Islam dalam keberagaman. Menelusuri konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. 1. Islam memiliki beberapa mazhab dan keyakinan religius yang berbeda-beda. Bahkan sempat terjadi gesekan antara mazhab, namun tak lama setelah itu gesekan secara bertahap mereda. Dan yang kedua ialah ada beberapa mazhab dan kepercayaan yang ditolak masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu mazhab Syiah, JIL, Jaringan Islam Liberal, dan Ahmadiyah. Menanya tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada awal berdirinya masa pemerintahan kolonial Belanda, Muhammadiyah dituding membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat Muslim. Muhammadiyah pada saat itu mengkampanyekan pemberantasan TBC, ejaan lama, yaitu tahayul, bidah, dan kufarat. Merupakan perkara-perkara asing dalam beragama karena tidak diperintahkan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Antara lain ziarah kubur, tahlil kematian, talqin di atas kubur, qunut subuh, tarawih 23 rakaat, yasinan setiap malam Jumat, dan memperingati hari besar Islam. Karena keresahan itu kemudian mendirikan organisasi Islam, yaitu NU. Pada masa awal berdirinya NU dan Muhammadiyah saling bergesekan mengenai mazhab dan keyakinan religius. Tetapi akhirnya antara NU dan Muhammadiyah terjadi kesepahaman tentang perlunya ukhuwah Islamiyah, organisasi kemasyarakatan ormas Islam terbesar di Indonesia, diantaranya yaitu 1. Nahdlatul Ulama. Organisasi ini didirikan pada 31 Januari 1926 oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama karismatik yang sangat dimuliakan pada masanya. 2. Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 oleh seseorang yang bernama Muhammad Darwis, kemudian dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Pembahasan yang ketiga yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Awal lahirnya mazhab dalam Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, tidak ada yang namanya mazhab, karena pada saat itu beliau masih berada di tengah-tengah umat, sehingga segala persoalan umat ditanyakan langsung pada beliau dan dijawab langsung oleh beliau. Munculnya mazhab terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, di mana saat itu para sahabat menetapkan tokoh pengganti beliau untuk memimpin umat kala itu. Dan pada saat itu muncullah dua mazhab, yaitu mazhab keluarga dan mazhab para sahabat. Intinya mempelajari atau mengenal mazhab. Yang pertama, jika umat tidak mengenal mazhab, dikhawatirkan akan terjadi percekcokan atau perselisihan sehingga melemahnya kekuatan Islam. Dan adanya beberapa mazhab membuat umat Islam memiliki beberapa pilihan dalam menjalankan kehidupan modern saat ini. Menggali sumber sosiologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Tanpa mengenal mazhab, orang akan bingung karena beragam pemikiran dan hukum Islam yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Gerakan
ukhuwah Islamiyah yang didengungkan oleh setiap muslim akan menjadi slogan palsu jika tidak memahami mazhab yang berbeda-beda. Surat Az-Zumar ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una hasanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Menggali sumber teologis tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Menurut almarhum Ustadz Abdurrahman 1993, timbulnya perbedaan dalam mazhab adalah sebagai berikut. 1. Untuk memperoleh suatu keterangan pada masa para imam hidup tidak semudah seperti sekarang. 2. Teknik grafika mencetak belum ada seperti sekarang adanya qaul qadim dan qaul jadid, membuktikan bahwa keterangan itu beransur-ansur diperoleh atau dalam urusan duniawi terjadi perubahan dalam masyarakat. Membangun argumen tentang konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Upaya dalam mewujudkan persatuan umat. Yang pertama, jargon demokrasi yang dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat butuh pembuktian yang nyata dalam menjaga keamanan dan ketenangan bagi umat beragama, dan tegas dalam mengambil keputusan jika ada yang meresahkan rakyat setempat, peduli kepada sesama tanpa melihat suku, ras, budaya, dan agama, dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan masing-masing. Yang kedua, dengan kemajuan teknologi informasi, kita suka ataupun terpaksa akan mengetahui beragamnya mazhab dalam Islam. Maka dari itu, kita harus mempelajari perbedaan mazhab dalam Islam agar kita bersikap toleran dan akhirnya ukhuwah Islamiyah benar-benar terwujud. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 123. Baik, terima kasih kepada Ika. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang mendeskripsikan konsep keberagaman Islam dan membangun persatuan umat dalam keberagaman. Pada masa lalu, jika bercerita tentang mazhab, di sini mazhab dapat kita artikan sebagai pandangan ataupun pendapat imam tentang hukum yang berlaku dalam agama. Dan mazhab ini merupakan salah satu ilmu fikih yang perlu diketahui oleh umat muslim. Dengan mazhab, umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Nah, konotasi umat Islam Indonesia adalah mazhab yang 4 sebagai berikut. Yang pertama, mazhab Syafi'i, mazhab fikih yang didirikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan banyak dianut oleh masyarakat Mesir, Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Brunei, dan lain sebagainya. Yang kedua, mazhab Maliki, mazhab fikih yang dianut oleh kurang lebih 15% umat muslim dan didirikan oleh Imam Malik bin Anas. Nah, yang ketiga, mazhab Hanafi, mazhab fikih tertua dalam masyarakat muslim yang didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Dan yang terakhir, mazhab Hambali, mazhab fikih dalam Islam yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Namun, kaum muslimin sekarang memiliki konotasi yang lain, yaitu mazhab yang 5. Maksudnya di sini adalah 4 mazhab yang telah saya sebutkan, ditambah dengan mazhab Ja'fari. Malah lebih dari itu, misalnya ditambah dengan mazhab Zahiri. Adapun bagi kaum pelajar agama, yang dimaksud dengan mazhab bukan sekedar hanya mazhab fikih, melainkan juga mazhab teologi, mazhab tasawuf, mazhab di bidang lainnya.
Dan dalam bidang fikih ini pun bukan hanya 5 mazhab, tetapi lebih dari itu. Nah, ini alasannya mengapa kita perlu mempelajari tentang perbedaan mazhab dalam Islam, agar kita bersikap toleran dan akhirnya terwujud ukhuwah Islamiyah. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu membangun persatuan di tengah keberagaman dan perspektif Islam memerlukan tindakan yang nyata. Ajaran Islam telah mengajarkan umatnya untuk hidup dalam toleransi. Untuk menjaga persatuan ini, maka umat harus menjaga tali silaturahmi antara manusia dan juga menjunjung tinggi toleransi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran untuk hidup dengan damai sekalipun berada di antara perbedaan. Jalinan silaturahmi dengan mengedepankan toleransi tidak hanya saling berhubungan dengan antar umat beragama saja, namun bagaimana sesama Muslim mampu hidup damai, rukun, saling menghormati antar golongan keislaman berbeda mazhab. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hilda. Kepada Hilda dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan kesimpulan dari saudari Dita, yaitu Islam mengakui keberagaman itu ada, termasuk keberagaman dalam beragama. Dalam Islam, seorang muslim dilarang memaksa orang lain untuk meninggalkan agamanya dan masuk Islam dengan terpaksa. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil uthqa lan fissamalah wallahu sami'un alim. Yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-256. Maka sudah seharusnya kita mampu menyikapi perbedaan dari sudut pandang yang berbeda, saling menghargai adanya keberagaman, maka akan terjadi keharmonisan dalam hubungan masyarakat, sehingga kedamaian akan terus berjalan dan perpecahan tidak akan terjadi, dan kuncinya adalah saling menghormati. Demikian materi atau presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, serta jika ada pertanyaan, silahkan menggunakan picture raise hand. Dan pertanyaan Anda akan dicatat oleh Saudari Padel selaku moderator.